Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Pada video kali ini, kita akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Jumpa lagi bersama saya Retno Widuri dari SD Negeri Benerpon, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Pemaparan materi koneksi antar materi di modul 2.2 ini diawali dengan pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, memiliki kompetensi sosial dan emosional bagi guru merupakan hal penting. Dengan mempunyai kompetensi sosial dan emosional yang baik, maka guru dapat memimpin kelas dengan baik dan mampu mengelola emosi serta perilakunya. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah. Oleh karena itu, seorang guru harus menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional sehingga guru dapat menjadi pamong yang baik untuk murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah pada nilai dan peran guru penggerak, salah satu peran guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang menaruh perhatian penuh secara pada komponen pembelajaran, proses belajar, refleksi, asesmen, pengembangan guru, pemberdayaan, dan pelibatan komunitas yang mendorong terwujudnya well-being di lingkungan sekolah. Hal tersebut sangat sesuai dengan pembelajaran sosial emosional yang nantinya akan menciptakan well-being bagi guru dan murid. Kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pada visi guru penggerak terdapat bagja yang mendorong guru penggerak untuk berpikir mengenai kekuatan yang dimiliki sebagai aset untuk proses perubahan dan meningkatkan efikasi diri dalam memimpin perubahan tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan efikasi diri dalam memimpin perubahan tersebut, seorang guru penggerak tentu harus memiliki kemampuan kompetensi sosial emosional yang kuat sehingga nantinya mampu memimpin perubahan. Dilanjutkan dengan kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju untuk menggapai tujuan mulia, bermakna, dan dihargai. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan menciptakan disiplin diri dalam budaya positif, murid dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya yaitu kaitan antara modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya, pengintegrasian PSE dalam pembelajaran, serta penciptaan iklim budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter murid dan kelasnya. Hal ini akan sangat berguna dalam penentuan strategi pembelajaran diferensiasi yang akan diterapkan di kelas.
Pengintegrasian PSE ini mampu mendukung murid untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat adalah untuk pertanyaan nomor 1, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa penguasaan kompetensi sosial emosional pada murid akan terbentuk sendiri seiring dengan perkembangan murid dan kegiatan pembelajaran sosial emosional tidak terintegrasi dengan pelaksanaan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat diintegrasikan pada pembelajaran dan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Untuk pertanyaan nomor 2, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional, 2. Kesadaran penuh atau mindfulness, 3. Kesejahteraan psikologis atau well-being. Dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 3 berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah adalah untuk murid-murid memberi kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial emosional dengan cara mengintegrasikan kompetensi sosial tersebut pada pembelajaran. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu menjadikan sekolah sebagai teladan dan berkolaborasi dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.2. Terima kasih, salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.